Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Erik Rio Wibowo SE, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan nomor NIM A921-220-050 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Brebes dari Kabupaten Brebes. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 AKL 2 dengan materi pokok media promosi untuk pemasaran online. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah, wasyukurilah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ada yang ingin Pak Erik tanyakan terlebih dahulu, yaitu mengenai kabar kalian hari ini. Bagaimanakah kabar kita semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, wasyukurilah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini juga, Pak Erik ingin bertanya terlebih dahulu, yaitu mengenai apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak bisa hadir kali ini? Nihil ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat. Oke, sebelum Pak Erik lanjutkan materi kita hari ini, yaitu dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita hari ini, Pak Erik meminta tolong kepada ketua kelas, yaitu kepada Mas Wisnu untuk memimpin doa kita kali ini. Silakan kepada Mas Wisnu untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kemudahan dan kelancaran kegiatan hari ini oleh Allah. Amin. Ya, terima kasih buat Mas Wisnu atas doa yang kita bersama-sama. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran tanpa ada hambatan apapun. Oke, untuk memberikan semangat kita hari ini, kita akan mulai seperti biasanya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan acara yang namanya ice breaking. Seperti biasanya juga, ice breaking kita kali ini, Pak Erik mengambil tema yaitu jika dan maka. Untuk kali ini, Pak Erik membagi kelompok, yaitu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, yaitu kelompok jika, dan kelompok yang kedua adalah kelompok maka. Untuk yang sebelah kiri Pak Erik, yang ada di sebelah sini, maka Pak Erik masukkan sebagai kelompok jika. Sedangkan yang sebelah kanan Pak Erik masukkan ke dalam kelompok maka. Untuk yang awal hari ini, Pak Erik meminta tolong untuk maju ke depan. Silakan Mbak, yang betul, maju Mbak, iya. Dibacakan yang keras kalimatnya yang ada di depan. Sedangkan perwakilan, maju dulu. Sedangkan perwakilan dari kelompok maka, Pak Erik meminta tolong, silakan maju ke depan. Dibacakan yang keras. Kemudian secara bergantian, silakan kalian secara bergantian dibaca, diawali dari kelompok jika, kemudian langsung dilanjutkan dengan kelompok maka, secara bergantian. Oke, silakan Mbak, maju menghadapnya ke sana Mbak, ya. Secara bergantian saja, iya situ. Nah. Jika saya ingin berenang,
maka akan hidup. Jika saya mencintai seseorang, Maka itu adalah mimpi. jika saya bertemu dengan daging, Maka itu mustahil. jika saya menjadi istri CEO, Maka kamu juga. Lalu tepuk tangan baru. Oke, Pak Irfan memilih 3 kali ya. Oke, yang selanjutnya yang udah maju di depan ya, Dok, saya mau. Kemudian yang ini silakan Mas yang depan ya. Yang dibaca yang keras. Dimulai dari kelompok Jika. Oke. jika saya menjadi sukses, Maka saya akan pergi memancing. jika saya menjadi artis, Maka saya akan menjelajahi seluruh dunia. Pas ya. Ayo terima kasih, tepuk tangan buat teman kalian. Oke. Oke, dari ice breaking yang sudah kita lakukan bersama, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Semangat ya? Oke, harapannya dengan ice breaking kita kali ini, harapannya adalah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini adalah ada semangat dari kalian semua. Paham ya? Oke, sebagai awal pembelajaran kita kali ini, ada yang ingin Pak Erip ingin tahu terlebih dahulu mengenai perasaan kalian, yaitu ketika di rumah atau ketika kalian sebelum pada saat pembelajaran kita mulai hari ini, Pak Erip ingin tahu mengenai perasaan kalian, yaitu dengan menjawab asesmen mengenai perasaan kalian hari ini, yaitu dengan silakan kalian mengisi lembar asesmen diagnostik non kognitif yang ada di depan kalian untuk kalian kerjakan. Kemudian setelah kalian melanjutkan atau mengerjakan asesmen diagnostik non kognitif, Pak Erip juga ingin tahu mengenai tingkat kemampuan awal kalian sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan materi media promosi online. Dipahami semuanya? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Oke semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke, nanti hasilnya akan Pak Erip cek satu persatu, walaupun tadi sudah Pak Erip sudah cek. Alhamdulillah sebagian dari kalian tidak ada yang sedih. Alhamdulillah, walaupun masih ada banyak yang bingung. Dari apa yang Pak Erip perhatikan tadi, sebagian dari kalian ada yang mantap, betul sekali, ada yang sangat berbahagia, walaupun masih ada banyak yang bingung. Mayoritas itu bingung. Pada dasarnya secara umum bingung yang itu kenapa? pembelajaran materinya. Materi pembelajarannya belum tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti hari inilah yang akan kita pelajari hari ini. Insya Allah materi kita hari ini akan memberikan dampak positif buat kalian. Sangat penting buat kalian untuk skill kalian ke depan. Nah, hari ini materi pokok yang akan kita sampaikan atau yakin kita pelajari bersama hari ini adalah konsep pemasaran online, kemudian ada media promosi online, kemudian strategi bauran pemasaran online, atau yang lebih dikenal dengan istilah marketing mix atau online marketing mix. Yang selanjutnya Pak Erip akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang awal kita hari ini, Pak Erip meminta tolong kepada Mbak Elsa untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Silakan Mbak Elsa untuk berdiri dan membacakan dengan keras tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan dibaca Mbak. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari materi di internet dan media digital, serta didik dapat mengilustrasikan konsep mengenai pemasaran online secara baik dan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari materi di internet dan media digital, serta didik dapat mengimplementasikan langkah-langkah membuat media promosi untuk pemasaran online secara baik dan benar. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi
dari materi di internet dan modul digital, serta didik dapat menguraikan desain pembuatan media promosi untuk pemasaran online secara baik dan benar. Oke, terima kasih buat Mbak Elsa, tepuk tangan buat Mbak Elsa. Oke, inti dari apa yang kita bahas hari ini, atau materi pokok yang akan kita bahas hari ini, pada dasarnya adalah kaitannya adalah dengan media promosi online. Ketika kalian kelas 11 dulu, kita sudah membahas mengenai media offline. Ada beberapa media yang dapat kita gunakan untuk memasarkan sebuah produk secara offline. Itu sudah kita terima bersama, yaitu ketika kalian kelas 11. Nah, tindak lanjutnya adalah bagaimana kalau kemarin atau dulu di kelas 11 kalian sudah menerima apa sih yang namanya media promosi offline, maka hari ini kita akan membahas media promosi online. Jika kita berbicara mengenai media promosi online, maka kita berbicara mengenai internet. Siapa yang tidak tahu dengan internet? Pasti semuanya tahu. Oke, atas dasar hal tersebut, maka pembahasan kita hari ini atau materi inti yang akan kita bahas hari ini adalah media promosi online. Oke. Ini tadi adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa sih yang indikator ketercapaian yang wajib kalian miliki setelah mempelajari materi kita hari ini? Ada indikator ketercapaian yang wajib kalian capai pada pembelajaran kita kali ini. Indikatornya apa, Pak? Indikatornya adalah harapannya setelah mempelajari materi kita hari ini, kalian diharapkan menjadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah sebuah pelajar atau siswa atau peserta didik atau kita semua atau kalian semua yang wajib mencapai yang pertama, kalian mampu beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang paling pertama. Segala sesuatu yang bersifat sikap, norma, agama itu selalu dinomor satukan. Paham ya? Kemudian, indikator profil pelajar Pancasila yang kedua ada yang namanya berkebinekaan global. Maksudnya adalah diharapkan kalian mampu beradaptasi, bersosialisasi, mampu menerima siapapun, kondisi bagaimanapun. Agamanya apapun, rasnya bagaimanapun, kalian mampu merengkuh, mampu bekerja sama, saling menghargai, walaupun terdapat perbedaan. Harapannya kalian seperti itu. Paham ya? Oke, yang selanjutnya ada mandiri. Kita anak SMK, kita sudah terbiasa untuk mandiri. Kita sudah terbiasa untuk bekerja. Itu yang keutamaan kita semuanya. Semangat buat kita semuanya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya bergotong royong. Kita semua pasti bergotong royong, saling membantu, kerja sama. Ketika kita berdiskusi, itu juga bentuk dari gotong royong. Kita saling bercurah pendapat, itu juga bekerja sama atau bergotong royong. Selanjutnya ada bernalar kritis. Ketika kalian berdiskusi, mencari informasi, atau pada model pembelajaran kita hari ini, kita akan menerapkan apa sih yang bernalar kritis itu. Ketika kita melakukan proses mengidentifikasi masalah, berdiskusi, kemudian mempresentasikan, itulah kita sudah melakukan apa yang namanya bernalar kritis. Yang selanjutnya ada 6 adalah kreatif. Anak SMK pasti kreatif. Ini secara garis besar indikator yang dapat kita capai. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kita kali ini, Pak Heri dalam hal ini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning adalah model pembelajaran diharapkan kalian mencari solusi dari sebuah permasalahan secara mandiri, secara berkelompok. Dengan apa? Dengan melakukan proses yang namanya berdiskusi. Permasalahannya dari mana lah? Dari mana, Pak? Permasalahan tersebut nanti akan Pak Erif sampaikan ketika ada yang namanya video, sebuah video permasalahan yang nanti setiap kelompok wajib untuk
melihatnya video tersebut. Dari video tersebut atau kalian amati, kemudian kalian cari solusi permasalahan yang sudah tersedia di lembar kerja peserta didik yang ada di depan kalian. Bisa dipahami? Nah, setelah proses membuat kelompok diskusi, mengamati video, kemudian berdiskusi, mencatat seluruh apa yang kalian peroleh pada lembar kerja peserta didik, kemudian kalian setiap kelompok diwajibkan untuk melakukan proses yang namanya mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan melakukan proses presentasi. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Oke, kita mulai pada kegiatan inti pada model pembelajaran problem based learning kita kali ini. Untuk sebagai awal, Pak Arif akan membagi setiap kelompok menjadi 4 personil. Paham ya? Di sini Pak Arif membagi kelompoknya secara acak. Harapannya apa? Harapannya kita sama-sama bekerja sama. Jadi Pak Arif akan mengelompokkannya secara acak. Paham ya? Pak Arif di sini sudah mempersiapkan pembagian kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Mbak Nurul. Mbak Nurul Rizky Hidayati. Yang mana Mbak Nurul? Oke, Mbak Nurul itu ada kelompok pertama. Dimulai dari Mbak Nurul sampai Larasati. Itu kelompok pertama. Kemudian yang terakhir, kelompok yang terakhir yaitu kelompoknya Dino Aji Pangestu. Dino mana? Oke, Dino Aji Pangestu sampai dengan Rizka Nur Septiani. Sudah bisa lihat ke depan semuanya, kelompok sudah tahu kelompoknya masing-masing? Kalau sudah tahu kelompoknya masing-masing, silakan kalian bergerombol dulu atau berkumpul terlebih dahulu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah semuanya? Oke, seperti yang Pak Arif sampaikan tadi pada langkah-langkah pembelajaran kita kali ini, tugas kalian yang pertama adalah melakukan proses pengamatan sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut itu akan saya Pak Arif tampilkan ke dalam sebuah bentuk video pada LCD atau pada tayangan PPT yang ada di depan kalian. Harapannya silakan kalian setiap kelompok untuk mencermati video tersebut sebelum kalian menjawab beberapa pertanyaan yang harus kalian cari solusinya pada lembar kerja peserta didik yang ada di depan kalian. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, silakan kalian lihat video yang akan Pak Arif tampilkan di depan kalian. Internet kini layaknya oksigen, tidak terkecuali di masyarakat. Doyan apapun bisa digunakan. Internet menghasilkan raksasa bisnis baru yang berbasis seperti aplikasi, pembayaran, kemudian transaksi. Kita lihat bersama. Ini merupakan hasil dari riset Bookstreet kemudian Your Social yang sama-sama melakukan research dan kemudian mereka menghasilkan dengan populasi di Indonesia besar sekali 265,4 juta jiwa. Streaming music itu 1 jam 19 menit. Artinya apa ini, bos? Ini adalah bisnis masa depan. Mobile phone, smartphone, apapun bisnis yang ada dilakukan, jangan lupa menggandeng ini, menggandeng aplikasi yang mungkin muncul di mobile phone. Anda punya televisi? Jangan. Selanjutnya adalah dari sudah yang kalian cermati dari video-video yang sudah kalian dapatkan di depan. Silakan kalian perhatikan LKPD yang sudah ada di depan kalian. Dari apa video tayangan yang tadi sudah kalian perhatikan bersama-sama, silakan kalian cari solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu dengan yang pertama. Yang pertama adalah dengan melakukan yang namanya mencari referensi. Referensi itu bisa kalian dapatkan dari yang pertama, dapatkan dari internet,
Atau dapat juga kalian mencari informasi tersebut melalui modul-modul yang sudah Pak Erip share, baik itu digital maupun modul hard copy. Kalian bebas untuk mencari referensi jawaban dari media-media yang sudah Pak Erip sediakan semuanya. Dimulai dari modul digital, kemudian internet, silakan kalian cari di internet dengan bantuan Google dan lain sebagainya, maupun dengan menggunakan media multimedia pembelajaran interaktif yang sudah Pak Eri share aplikasinya pada grup WhatsApp kita masing-masing. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian cari solusinya pada lembar LKPD yang sudah disediakan. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ya. Ini fungsinya untuk apa ya, Pak? Terima kasih untuk Mas Wisnu mengingatkan Pak Erit. Jadi barcode yang ada di lembar LKPD kalian berfungsi untuk alat bantu kalian mencari informasi atau mencari referensi. Barcode tersebut dapat kalian scan dengan menggunakan scan generator atau barcode generator, atau bisa menggunakan Google Google Lens. Nah, dari Google Lens itu nanti secara otomatis akan langsung diarahkan pada media yang dapat kalian kerjakan. Ada pertanyaan lain? Mengapa sumber referensi harus ditulis dalam KPD? Oh iya, terima kasih buat Mbak Sylvia. Jadi, di situ LKPD yang kalian harus kerjakan di situ harus pada saat kalian mencari informasi, seluruh sumbernya harus dikerjakan berdasarkan referensi sumber. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kalian mengerjakan jawaban yang ada di situ, kalian wajib mencantumkan sumbernya dari mana. Misalnya alamat website apa, silakan kalian catat sumbernya yang ada di situ. Atau kalau kalian mendapatkan modul tersebut dari modulnya Pak Erip, atau materi atau jawaban tersebut dari modulnya Pak Erip, silakan kalian tulis saja, ya. Atau kalau misalnya modul tersebut dari MPI, silakan nama MPI-nya apa. Misalnya multimedia pembelajaran interaktif, media promosi online. Itu sumbernya. Oke, terima kasih Mbak Sylvia atas pertanyaannya. Lanjut. Gimana kelompok ini, sudah dapat solusinya belum? Sudah? Kelompok ini? Sudah? Ini kelompok berapa? Kelompok? Kelompok 5. Gimana solusinya? Sudah dapat belum? Sudah. Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6 sudah dapat solusi? Baru nomor berapa? Nomor 2. Lanjutkan. Oke, waktunya sudah habis atau sudah selesai. Silakan setiap kelompok untuk mempersiapkan perwakilan pembicaranya siapa. Tugas kalian sekarang adalah, atau langkah kita selanjutnya adalah melakukan presentasi atau mengkomunikasikan hasil yang sudah kalian catat semuanya di dalam lembar kerja LKPD itu ke dalam bentuk presentasi. Oke, untuk yang kelompok yang maju terlebih dahulu, depan tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Silvi.
Oke, tugas Mbak Silvi yang pertama, diingat ya, seperti biasa, dalam presentasi kita kali ini ada dua pemeran atau dua peran. Peran yang pertama adalah yang berperan sebagai moderator. Peran yang kedua adalah yang berperan sebagai narasumber. Harapannya ingat, selalu yang paling utama, selalu yang paling tekankan adalah apa? Kalian pintar menggunakan teknik komunikasi. Itu sangat penting. Oke, silakan kelompoknya Mbak Silvi untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Nah, saya mau tanya dulu nih guys. Kalian pada punya HP kan? Ya. Zaman sekarang pasti udah pada punya HP semua ya. Mungkin nggak ada yang punya HP. Nah, karena kalian punya HP pasti kalian pakai internet kan? Ada yang tahu manfaat internet nggak? Nah, salah satu manfaat internet itu bisa dijadikan sebagai media promosi pemasaran online. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas tentang itu. Nah, lebih jelasnya lagi, pada Mbak Sylvia akan menjelaskan. Mbak Sylvia, silakan. Pada Mbak Esa. Teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil studi dari kelompok saya. Pemasaran online atau internet marketing adalah suatu kegiatan memperkenalkan, promosikan barang atau jasa kepada konsumen dengan media online, misalnya internet dan teknologi lainnya. Nah, beberapa perbedaan toko konvensional dan internet. Perbedaan antara toko konvensional dan toko online. Yang pertama adalah proses pembayarannya. Nah, selanjutnya adalah mengenai perbedaan pemasaran TV tradisional dan pemasaran internet. Contohnya, pertama, pada saat pemasaran reklame, kita tidak dapat mengetahui siapa yang akan menjadi konsumen kita dan tidak tahu berapa banyak biaya yang akan kita keluarkan dan berapa hasil dari pemasaran tersebut. Sedangkan pada pemasaran online, misalnya dalam media sosial, itu bisa membantu kita dalam mengoneksikan dengan suatu pelanggan. Misalnya, kita juga bisa menggunakan media WhatsApp business. Jadi kita bisa langsung menjawab secara otomatis apa yang pelanggan ingin sampaikan dan dibutuhkan. Betul teman-teman? Betul. Teman-teman ada yang pernah beristilah menggunakan itu tersebut. Nah, di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada yang bertanya? Silakan. Terima kasih Mbak Sylvia atas kesempatan yang saya ingin bertanya, apa itu brand awareness dan apa? Baik, terima kasih. Jadi brand awareness adalah suatu keterampilan pelanggan bisa memahami dan mengenali apa itu dari suatu gambar. Misalnya, contohnya dari Apple yang bentukannya itu Kowak. Berlubang. Pasti konsumen bisa mengetahui langsung dari bentukan HP tersebut. Tahu kan? Sampai apa? iPhone. Gak apa-apa, kita orang Brebes ya kerowak ya. Apakah cukup dengan itu ya? Logo saya enggak? Cukup. Oke, terima kasih. Yang lainnya, coba ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Ya, bagaimana cara membangun customer relationship? Nah, teman-teman tahu nggak customer relationship itu apa? Ya. Customer relationship adalah suatu kegiatan hubungan dengan pelanggan. Kita sebagai pebisnis harus bisa menjalankan bisnisnya dan bisa berkomunikasi dengan pelanggan. Salah satunya dengan cara meningkatkan komunikasi. Kita harus membalas cepat respon yang baik kepada pelanggan. Dan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk depannya dan yang akan datang. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sylvia.
Oke, Mbak Sila, silakan. Nah, baik, setelah mendengar presentasi yang dibawakan oleh Mbak Sylvia, saya dapat menyimpulkan bahwa media promosi pemasaran online adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui media internet. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu semua kan apa itu media promosi pemasaran online? Ya, sekiranya teman-teman sudah pada tahu, sekian dari kami. Jika ada lebihnya itu dari saya, jika ada kurangnya pasti dari teman-teman saya. Amin. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi kelompoknya Mbak Sylvia. Kalau tadi kita sudah sama-sama mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, maka ada beberapa yang dapat Pak Erit ambil kesimpulan dari beberapa yang sudah, atau kita bisa ambil kesimpulan bareng-bareng dari beberapa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kita masing-masing tadi. Kalau dulu di kelas 11 kita sudah mempelajari apa itu pemasaran offline, maka di kelas 12 ini kita sudah bagaimana sih mempromosikannya. Ada berbagai media online yang dapat kita pergunakan. Yang pada dasarnya media tersebut itu pada dasarnya terdiri dari 3 kelompok pada dasarnya media itu. Yang pertama, media online yang pertama yang dapat kita ambil, atau media yang pertama adalah media yang bersumber dari Google Family. Kemudian media yang selanjutnya adalah media sosial. Media promosi adalah yang kedua adalah media sosial. Kemudian yang terakhir, ada media yang sering atau mungkin kita sering lihat, yaitu media website. Itulah salah satu contoh 3 kategori dari pengelompokan media pemasaran atau media promosi secara online. Itu yang dapat Pak Erit ambil kesimpulan dari apa yang tadi sudah kalian atau presentasikan bersama-sama. Silakan tugas selanjutnya dari kalian adalah membuat laporan hasil diskusi. Laporan hasil diskusinya dibuat dengan apa? Laporannya dalam bentuk media, presentasi, PowerPoint, boleh. Pak Erit membebaskan media apapun yang dapat kalian bisa. Pak, saya bisa menggunakan media Canva. Lebih mudah, Pak. Lebih bagus. Boleh. Kalian juga boleh membuat laporannya dengan menggunakan media Canva. Pak, saya bisanya hanya Microsoft Word, Pak. Silakan. Kalian membuat laporannya dalam format Microsoft Word. Minimal pertemuan berikutnya semua atau seluruh laporan kalian sudah dikumpulkan kepada Pak Erit. Khusus yang online, contoh yang online atau media yang online, contohnya apa? Contohnya adalah Canva atau Google Slide. Itu kalian boleh men-share laporan kalian dalam bentuk link. Yang selanjutnya, setelah sekali kalian sudah kita sama-sama membuat kesimpulan, Pak Erit ingin tahu tingkat pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, yaitu materi mengenai pemasaran online, dengan kalian mengerjakan apa yang namanya asesmen sumatif. Nah, silakan kalian perhatikan pada tayangan slide tersebut. Silakan buka handphone masing-masing, kemudian ketikkan alamat yang ada pada tayangan slide yang ada di depan kalian. Alamatnya silakan https://1UHZX. Kemudian langsung dikerjakan. Silakan dikerjakan. Di situ nanti akan diarahkan pada tesportal.net. Di situ sudah Pak Erit siapkan asesmen sumatif yang wajib kalian kerjakan. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan nomor absen pada lembar asesmen sumatif tersebut. Diketik menggunakan huruf kapital.
Ingat ya, karena ini tingkat pemahaman, maka soal antara yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena soalnya diacak. Jangan lupa, setelah selesai mengerjakan, jangan lupa menekan tombol submit di akhir. Di akhir, kalian tekan tombol submit agar nilainya bisa tercover atau terkirim. Dari hasil yang sudah kalian submit, insya Allah nanti malam Pak Erip akan mengeceknya satu persatu ya. Karena waktu kita sudah mepet jam pelajaran, jadi baru bisa nanti insya Allah nanti Pak Erip akan mengecek satu persatu mengenai hasil yang sudah kalian kerjakan. Pada asesmen sumatif ini, batasan atau passing grade yang ada pada situ adalah 75. Kalau ada yang nilai kurang dari 75, maka harus melakukan proses yang namanya remedial. Paham ya? Ada yang namanya proses remedial. Kemudian bagi yang nilainya mempunyai lebih dari apa yang menjadi kriteria, maka dapat Pak Erip lakukan pengayaan. Paham ya? Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, Pak Erip ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah kita sama-sama belajar bersama dengan menggunakan model pembelajaran PBL kita kali ini, dengan silakan kalian melakukan proses refleksi terhadap diri sendiri maupun refleksi terhadap apa yang diajarkan oleh Pak Erip. Apakah pembelajaran yang sudah Pak Erip lakukan itu kurang menarik? Apakah pembelajaran yang Pak Erip lakukan itu mengantuk? Itu silakan kalian jujur. Pak Erip tidak akan melihat kejujuran kalian, justru ini adalah sebagai bagian dari model pembelajaran yang harus Pak Erip perbaiki. Silakan kalian pada lembar refleksi yang sudah ada di depan kalian, silakan diisi. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, maka silakan dikerjakan terlebih dahulu lembar refleksi pembelajaran yang sudah tersedia. Sudah semuanya? Insya Allah nanti akan Pak Erip hasil dari jawaban refleksi kalian dari pembelajaran kita kali ini. Insya Allah nanti akan Pak Erip cek satu persatu seperti apa sebagai bahan refleksi Pak Erip untuk perbaikan pembelajaran kita yang akan datang. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, maka kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Wisnu untuk memimpin doa penutup. Kita sama-sama berdoa semoga pembelajaran ini atau pembelajaran kita kali ini dapat lebih berguna, dapat lebih bermanfaat buat kita semuanya. Kita sama-sama berdoa saja. Oke, silakan Mas Wisnu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kali ini bisa berguna untuk kita dan kita dapat menerima ilmu. Amin. Oke, terima kasih buat Mas Wisnu. Pak Erip sangat bangga dari apa yang pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang dapat kita sampaikan hari ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Harapannya materi mengenai media promosi online yang sudah kita bahas bersama-sama akan berguna buat kalian besok, yaitu ketika bekerja, apapun itu. Anak SMK pasti bisa. Kita sama-sama anak SMK pasti bisa. Sebelum kita akhiri, hati-hati di jalan. Selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.